Hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada penjelajahan kali ini kita akan menjelajah tentang bilangan berpangkat positif dan akar. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Piramida Menkaure. Pernahkah kalian mendengar nama tersebut? Ya, piramida Menkaure merupakan piramida terkecil dari ketiga piramida Giza. Piramida Menkaure terletak di Giza, di sebelah barat daya kota Kairo, Mesir. Piramida ini dibangun untuk makam Fir'aun dinasti keempat Mesir. Menkaure mempunyai ukuran tinggi 65,5 meter dan alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 105 meter. Berapakah luas dasar piramida tersebut? Nah, untuk menentukan luas dasar piramida dapat dihitung dengan memangkatkan sisi alas atau sisi dasar piramida tersebut. Nah, luas alas piramida berarti sama dengan 105 kali 105 sama dengan 105 kuadrat sama dengan 11.025 cm persegi. Bentuk operasi inilah yang dinamakan pangkat 2. Nah, itu sebagai gambaran untuk bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat positif. Nah, pengertian bilangan berpangkat sebagai berikut. Misalkan A bilangan real dan N bilangan positif. Maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali atau N faktor. Jadi A pangkat N perkalian A berulang sebanyak N kali. A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Contoh, nah perhatikan tabel berikut ini. 3 pangkat 2 artinya perkalian 3 sebanyak 2 kali. 3 kali 3 nilainya sama dengan 9. Bagaimana dengan 2 pangkat 3? Berarti perkalian 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Jadi nilainya 2 pangkat 3 adalah 8. 5 pangkat 4. Artinya perkalian 5 sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Kali 5, 125. Kali 5 sama dengan 625. Jadi nilai 5 pangkat 4 adalah 625. Negatif 8 pangkat 2. Di sini tanda negatif di dalam kurung. Berarti tanda negatif ikut dipangkatkan. Artinya perkalian negatif 8 kali negatif 8. Negatif kali negatif positif, 8 kali 8, 64. Nah, sekarang negatif 4 pangkat 3. Tanda negatif tanpa ada kurung, maka tanda tidak ikut dipangkatkan. Yang dipangkatkan adalah 4 pangkat 3. Sehingga sama dengan negatif dalam kurung 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16, kali 4, 64.
Jadi nilainya negatif 64. Menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat positif. Perhatikan beberapa bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat positif berikut ini. 59.049. Bilangan desimal. Nah, kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat, sama dengan 3 pangkat 10. Karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak perkalian 10 kali ini akan menghasilkan 59.049. Bagaimana dengan bilangan desimal 1 juta? Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, sama dengan 10 pangkat 6. Karena 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 perkalian 10 sebanyak 6 kali akan menghasilkan nilai 1 juta. Berarti 1 juta sama dengan 10 pangkat 6. Perhatikan contoh yang ketiga. 8 juta. Maka kalau kita jadikan bilangan berpangkat, sama dengan 8 kali 10 pangkat 6. Karena sama dengan 8 kali 1 juta. Sedangkan 1 juta ya, seperti ini tadi, 10 pangkat 6. Nah, berarti 8 juta sama dengan 8 kali 10 pangkat 6. Contoh 1. Ubahlah bilangan 648 menjadi bilangan berpangkat. Gimana caranya? Perhatikan berikut ini. 648 kita bagi dengan bilangan 2. Yang pertama kita bagi dengan bilangan 2. Nah, akan menghasilkan nilai 324. Karena ini bilangan genap, maka kita bagi 2 lagi. Sehingga menghasilkan 162. Masih bilangan genap, maka dapat kita bagi 2 lagi. Kalau kita bagi 2, maka akan menghasilkan 81. 81 bilangan ganjil, maka tidak dapat dibagi 2. Kita lanjut, kita bagi dengan bilangan 3. Sehingga diperoleh 27. 81 dibagi 3 sama dengan 27. 27 bilangan ganjil. Kita bagi 3, dapat. Nah, kalau 27 dibagi 3, maka akan menghasilkan 9. 9 dapat dibagi 3, akan menghasilkan 3. 3 dibagi 3, nilainya 1. Nah, sudah selesai. Maka bilangan-bilangan di sini merupakan perkalian yang menghasilkan 648. Jadi, 648 jika dinyatakan dalam bilangan berpangkat sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi perkalian 2 sebanyak 3 kali dan perkalian 3 sebanyak 4 kali. Jadi 648 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2 dari suatu bilangan diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan itu sendiri secara berulang sebanyak 2 kali. Contoh, 9 pangkat 2. Artinya, 9 kali 9 sama dengan 81. 12 pangkat 2, artinya 12 kali 12 sama dengan 144. Dalam kurung, negatif 3 pangkat 2. Karena tanda negatif berada di dalam tanda kurung,
maka tanda negatif ikut dipangkatkan 2. Berarti negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif, 3 kali 3, 9. Nah, secara umum, bentuk pangkat 2, jika dituliskan A pangkat 2 sama dengan A kali A. Kebalikan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2. Lambang akar pangkat 2 dilambangkan seperti berikut ini. Akar, terus 2. Akar 2. Atau biasanya dituliskan tanpa angka 2. Dibaca akar. Seperti ini. Contoh, akar 4. Baca akar 4. Seperti ini. Baca akar 16. Nah, jika A pangkat 2 sama dengan B, maka akar dari B sama dengan akar A pangkat 2 atau sama dengan A. Contoh, oleh karena 49 sama dengan 7 pangkat 2, maka akar 49 sama dengan akar 7 pangkat 2. Akar dengan pangkat hilang, sama dengan 7 atau netral ya, kembali menjadi 7. Oleh karena 169 kalau dinyatakan dengan bilangan berpangkat sama dengan 13 pangkat 2, maka akar dari 169 sama dengan akar 13 pangkat 2, sama dengan 13. Perhatikan tabel berikut ini. Pangkat dan kebalikannya, akar 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Maka akar 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Maka akar dari 4 sama dengan 2. 5 pangkat 2 artinya sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Maka akar dari 25 sama dengan 5. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Maka akar 64 sama dengan 8. 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Maka kebalikannya, akar 100 sama dengan 10. 15 pangkat 2 sama dengan 15 kali 15 sama dengan 225. Kebalikannya, akar dari 225 sama dengan 15. Dan 18 pangkat 2 sama dengan 18 kali 18 sama dengan 324. Maka kebalikannya, akar dari 324 adalah 18. Pangkat 3 dan akar pangkat 3. Pangkat 3 dari suatu bilangan diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. A pangkat 3 maka sama dengan A kali A kali A. Contoh, 5 pangkat 3 artinya sama dengan 5 kali 5 kali 5. Perkalian 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5, 25. Kali 5, 125. 10 pangkat 3. Artinya, perkalian 10 sebanyak 3 kali. 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10, 100. Kali 10 sama dengan 1000. Negatif 6 pangkat 3. Artinya,
Negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Negatif 6 kali negatif 6, positif 36. Positif 36 kali negatif 6 sama dengan negatif 216. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Jika A pangkat 3 sama dengan B, maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Contoh 1. Karena 27 dapat dinyatakan dengan 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3, maka akar 3 dari 27 sama dengan akar 3 dari 3 pangkat 3. Di sini 27 kita ubah menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 3. Sehingga akar 3 dari 3 pangkat 3 sama dengan 3. Akar 3 dengan pangkat 3 adalah kebalikannya. Maka nilainya tinggal menjadi 3. Jadi, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Nah, contoh yang kedua. Karena 64 dapat dinyatakan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, perkalian 2 sebanyak 6 kali, atau sama dengan 2 pangkat 6, maka akar pangkat 3 dari 64 sama dengan akar pangkat 3 dari, di sini kita kelompokkan 3 pangkat 3, ini juga 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, kita uraikan sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Akar dan pangkat inversnya. Akar pangkat 3 dengan pangkat 3 adalah kebalikannya atau inversnya. Jadi nilainya sama dengan 2. Yang ini juga sama dengan 2. Sehingga sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Contoh yang ketiga. Karena 216, kalau dinyatakan dalam perkalian, ini bisa kalian menggunakan bound factor juga bisa ya, asalnya. Nah, kita nyatakan perkaliannya sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Di sini perkalian 2 sebanyak 3 kali dan perkalian 3 sebanyak 3 kali. Maka sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 216 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kita cari masing-masing nilainya. Sama dengan akar pangkat 3 2 pangkat 3 kali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6. Membandingkan bilangan berpangkat. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar antara 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Mana yang lebih besar? Ataukah sama nilainya? Nah, untuk membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar, kalian bisa melakukan semacam percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil, tetapi dengan pola yang sama. Nah, mari kita bandingkan bilangan berikut ini. 3 pangkat 4 kita bandingkan dengan 4 pangkat 3.
mana yang lebih besar? Lebih kecil ataukah sama? 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Perkalian 3 sebanyak 4 kali. Nilainya sama dengan 81. Bagaimana dengan 4 pangkat 3? 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Perkalian 4 sebanyak 3 kali. Nilainya sama dengan 64. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Maka 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Nah, sekarang kita coba berikutnya. Kita membandingkan 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4. Mana yang lebih besar ataukah sama? Ya. Nah, 4 pangkat 5 artinya perkalian 4 sebanyak 5 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kalau kita hitung, nilainya adalah 1024. Sedangkan 5 pangkat 4, perkalian 5 sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kita hitung nilainya sama dengan 625. Jadi, ternyata nilai dari 4 pangkat 5 lebih besar dari 5 pangkat 4, 605. Kita lanjut dengan yang ketiga. Bagaimana sekarang kita bandingkan 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5? Kita cari dulu nilainya. 5 pangkat 6 sama dengan perkalian 5 sebanyak 6 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan kali 5. Sehingga kalau kita hitung nilainya akan diperoleh 15.625. Sedangkan 6 pangkat 5 adalah perkalian 6 sebanyak 5 kali. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Kalau kita hitung, nilainya akan diperoleh 7.776. Sekarang kita bisa membandingkan nilai yang diperoleh ini. Sehingga dapat disimpulkan 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. Nah, dari percobaan tersebut kita dapat menggeneralisasikan bahwa 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100. Atau kalau dinyatakan dengan tanda notasinya seperti berikut ini. 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Misalkan A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan Mn bilangan bulat. Maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Atau dengan kata lain, kalau perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan. Contoh, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Maka sama dengan 3, pangkatnya kita jumlahkan, 5 ditambah 2. Sama dengan 3 pangkat 7. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 6. Sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 6. Sama dengan 2 pangkat 10. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau pada pembagian, pangkatnya dikurangi. Sehingga sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 2. Sama dengan 2 pangkat 4. 5 pangkat 3
dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis, jadi cukup ditulis 5. Sifat yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan. A pangkat M dipangkatkan N. Maka hasilnya sama dengan A, pangkatnya dikalikan. Pangkat M kali N. Contoh, 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Sama dengan 3 pangkat 4 dikalikan 2. Sama dengan 3 pangkat 8. 5 pangkat 3 dipangkatkan 5. Berarti sama dengan 5. Pangkatnya kita kalikan 3 kali 5. Sama dengan 5 pangkat 15. Sifat yang keempat. Di sini bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. A pangkat M kali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Contoh, 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 sama dengan 2 kali 5 pangkat 3. 2 kali 5, 10 pangkat 3. 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 3 kali 4 pangkat 2. 3 kali 4 sama dengan 12 pangkat 2. Sifat yang kelima. A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Contoh, 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Sama dengan 2 per 3 pangkat 5. 6 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Sama dengan 6 per 2 pangkat 4. 6 bagi 2 atau per 2 sama dengan 3. Maka sama dengan 3 per 4. 3 pangkat 4. Sifat yang keenam. A pangkat negatif M. Kita ganti pangkatnya negatif menjadi pangkat positif, maka menjadi 1 per A pangkat M. Contoh, 5 pangkat negatif 2. Pangkat negatif 2 kita ubah menjadi pangkat positif, maka menjadi 1 per 5 pangkat 2. 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Sifat yang ketujuh. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan kata lain, semua bilangan kalau dipangkatkan 0, nilainya sama dengan 1. Contoh, 3 pangkat 0 sama dengan 1. 8 pangkat 0 sama dengan 1. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.